Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala alihi. Bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan jauh, mohon merapat. Saya berdoa mudah-mudahan yang merapat umurnya panjang, banyak rezekinya, dan husnul khotimah. Yang tidak merapat, silakan, nggak apa-apa, nggak lama, nggak sampai setengah dua. Maksud saya nggak sampai setengah satu. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita nggak mungkin ada orang yang hidup selama-lamanya. Ya, kita pasti mati. Sampai dulu atau saya terakhir, nggak masalah. Nah, persoalannya adalah orang Islam mengakui bahwa orang yang beriman yakin bahwa ada hidup setelah mati, ada kebahagiaan yang hakiki, ada surga, ada neraka. Karena itu bagaimana supaya kita memperoleh semuanya itu, artinya memperoleh kebahagiaan. Makanya ada tanda-tanda yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu husnul khotimah. Ada berapa tanda tadi? 1. Belum selesai, saya belum keluar. 1. Yang pertama bisa membaca la ilaha illallah. Yang kedua keningnya. Yang ketiga matinya hari Kamis. Yang keempat mati. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Contoh, istri kita melahirkan, ada seorang wanita melahirkan, kemudian darahnya keluar banyak, meninggal. Seorang muslim seperti itu matinya. Panjenengan berangkat dari rumah, bismillah ya Allah saya mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri dan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Tengah perjalanan kecelakaan mati, syahid. Panjenengan datang ke majelis ilmu, majelis taklim, di tengah perjalanan kesandung mati. Ya. Husnul khotimah, selain husnul khotimah juga mati syahid. Pengajian kayak begini, nggak sedikit orang-orang ngaji itu setelah itu meninggal. Ada nggak? Ada. Tapi ustadznya insya Allah nggak. Artinya bahwa sesungguhnya kematian itu terus-terus saja. Dan mati syahid dunia, tenggelam. Asalkan dia beriman kepada Allah, tenggelam, mati. Kebakar rumahnya, mati. Mempertahankan harta, yang dirampok orang sampai tidak hanya hartanya, orangnya juga dibunuh, mati syahid. Tapi beda syahid dunia dengan syahid akhirat. Syahid karena perang memang beda, kualitasnya beda, fadilahnya beda, fadilahnya beda, jauh berbeda. Makanya kata Nabi, setiap muslim harus bercita-cita, berkeinginan. Jangan sampai kita nggak punya keinginan untuk mati syahid. Sekarang bagaimana cara supaya kita bisa husnul khotimah? Kepingin nggak dapat husnul khotimah? Pengen. Andai kata sekarang jenengan dijamin husnul khotimah, sekarang siap nggak? Ya, saya hanya doa saja. Siap? Saya doakan ya, kita doakan bersama-sama ya. Ada beberapa kiat bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah. Nanti bicara ya, bicara di pikirannya. Pertama, kita harus punya iman yang benar. Jangan sampai iman kita tercampur. Jangan sampai iman kita bercampur dengan kedoliman. Jangan sampai iman kita bercampur dengan kesyirikan.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am 82. Adapun orang-orang yang beriman dan imannya tidak tercampur dengan kesyirikan, maka Allah memberikan keamanan dia, Allah menjaganya, Allah melindunginya. Berarti ketika mati juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya. Iman jangan sampai campur. Bagaimana bentuk kesyirikan hari ini? Bulan ini adalah bulan Agustus. Saya tadi bulan apa kan? Iya, bulan Syuro. Biasanya kalau bulan Syuro itu banyak orang-orang yang takut kalau menikah. Maksud saya menikah lagi. Takut kalau mau menikah di bulan ini, takut kalau punya hajat di bulan ini, takut dan lain sebagainya. Maka ketakutan kayak gitu yang tidak berdasar, sehingga khawatirnya adalah syirik. Ada orang yang yakin terhadap jimat, takut kepada ketika mau berangkat ke RAT dia dibawa, ternyata nggak dibawa. Sampai di pertengahan perjalanan ingat kalau sabuknya nggak dibawa, pulang Pak. Sampai di sini dia terlambat, nggak cek loh. Kenapa kok terlambat? Sabuk saya terlambat, ketinggalan. Syirik. Itu berarti imannya tercampur. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, maaf ya, ada seorang sahabat yang sakit. Jibril itu melilit sesuatu. Apa itu? Ini untuk melindungi aku ya Rasulullah supaya aku sembuh. Kalau kamu mati itu belum 60 masa kamu masuk neraka. Rasulullah. Ya. Jadi iman kita harus benar. Karena iman yang benar ini menjamin seseorang untuk husnul. Yang kedua adalah setiap manusia matinya itu sesuai dengan kebiasaannya. Innamal a'malu khawatimiha atau khawatimuha. Setiap manusia itu amalnya itu tergantung amalnya itu tergantung akhirnya. Karena itu ada seorang ulama mengatakan bahwa manusia itu menurut kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya dia iman, kebiasaan dia ibadah, kebiasaannya dia baca Quran, kebiasaan dia zikir kepada Allah, kebiasaan dia baca sholawat, insya Allah matinya juga seperti itu. Kalau kebiasaannya matinya seperti itu. Kalau nggak percaya silakan. Alhamdulillah. Seperti itu Pak. Nah, ketika Buya Hamka menulis sebuah tafsir yang waktu itu beliau menafsirkan surat At-Tin ayat 6. Beliau mengisahkan, beliau punya bibi yang bernama Aisyah. Bibi ini sejak muda itu menghatamkan Al-Quran. Sejak muda itu tidak ada waktu kecuali baca Quran, tidak ada waktu kecuali baca Quran. Ketika waktu itu nggak ada, beliau hafalkan. Surat Yasin dihafalkan, Kahfi dihafalkan, tinggal baca, nggak baca lagi tapi hafal. Surat Kahfi, surat Yasin, surat Al-Mulk itu. Sampai di usia 80 tahun telinganya sudah sulit untuk bisa mendengarkan, tapi terus membaca. Beliau nggak pikun. Apa bedanya tuli dengan pikun? Pikun itu kalau sudah makan 3 piring katanya belum. Sudah makan mana? Belum. Padahal sudah 3 piring. Kemudian sampai usia 86 tahun beliau sakaratul maut. Di saat sakaratul maut anak-anaknya dipanggil, cucunya dipanggil. Nak dengarkan, itu dengarkan. Ada suara baca Quran enak sekali. Sambil tersenyum, padahal faktanya tidak ada orang baca Quran. Sambil tersenyum, sakaratul maut meninggal. Husnul khotimah. Orang itu mengikuti kebiasaannya. Muhammad bin Idris diceritakan oleh Imam Ad-Dhahabi. Muhammad bin Idris ini seorang ulama besar. Beliau ketika sakaratul maut anaknya menangis. Saya kok yakin tidak ada orang yang bapaknya meninggal mau meninggal itu tertawa-tawa, tidak ada. Alhamdulillah bapak mau meninggal, tidak ada. Semuanya mesti menangis. Nah, kamu jangan menangis.
ayahmu ini sudah menghatamkan Quran di rumah ini 4.000 kali. Saya mau tanya, antum sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Oh iya, nggak mau jawab, nggak khawatir teriak. Saya disingkat khawatir. Nggak apa, itu kan amal soleh. Ngapain harus disebut? Bagus ya. Anggap aja sudah 10.000 kali. Ya. Inilah samu daripada Muhammad bin Idris. Ada lagi seorang ulama besar, Abu Bakar Ayyas. Ketika sakaratul maut didekati sama saudaranya perempuan, nangis dia. Wahai adikmu, kamu jangan menangis. Lihat kakak kamu di pojok rumah itu. Kakakmu sudah menghantam 18.000 kali. 18.000 kali. Umurnya berapa? Dibagi 12, 1 bulan khatam berapa kali? Kan gitu saja. Makanya inilah amalan-amalan orang dulu yang dia berharap karena kebiasaan orang itu matinya terus sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baca Quran, insya Allah matinya juga begitu. Ketika dia sujud tengah malam terus insya Allah matinya juga begitu. Makanya kematian yang ingat tidak ada yang kecuali kematian yang di sana ada husnul khotimah. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Jangan lepas doa itu ya. Suatu ketika Umar bin Khattab berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabil wa mamatan fi biladina nabi. Ya Allah, anugerahkanlah kami mati syahid ya Allah di jalanmu dan di kota Nabimu Madinah ini. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang mendengar itu tertawa. Ya Khalifah, di Madinah ini tidak ada perang. Tidak ada perang. Kalau engkau kepingin mati syahid, ayo bersama-sama di medan jihad. Ketika kita mati syahid, beliau terus berdoa. 1 bulan persis Allah Subhanahu wa ta'ala bayar kontan. Ya Allah, matikan aku di jalanmu. Ya Allah, mati saya di jalanmu dan mati di kota Nabimu ini. Ketika beliau menjadi imam sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu' al-Majusi laknatullah, mati syahid. Umar bin Khattab tidak mati di Mesir, Umar bin Khattab tidak mati di Yaman, Umar bin Khattab tidak mati di Mekah, tidak, tapi mati di kota Nabi Muhammad SAW di Madinah, mati syahid. Berarti doa ini penting. Minta ya Allah, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah umurku dengan Islam, tutuplah umurku dengan iman, tutuplah umurku dengan husnul khotimah. Itu doa. Makanya jangan minta ya Allah terserah dengan boleh. Tidak, jangan minta husnul khotimah ya. Karena doa ini penting ya. Doa itu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, sesuatu yang menurut panjenengan tidak mungkin mustajab doa itu. Ya. Ya Allah, saya belum nikah, usia saya sudah 50 belum nikah ya Allah. Berikanlah istri yang cantik, yang soleh, yang diberikan ya Allah. Cuma doa harus sungguh-sungguh, doanya harus sungguh-sungguh. Jadi yang ketiga ini adalah doa. Ada doa yang lain banyak. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Tiga hal boleh saya bebas. Saya bebas itu ulama besar sudah almarhum dia. Ulama besar Saudi Arabia. Beliau memfatwakan 3 hal jangan lupa. Ketika sujud membaca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami taubat nasuha sebelum mati ya Allah. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulbi 'ala dini. Ya Allah, yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati di jalan. Jangan lepaskan ketika sujud malam, ketika salat sendirian, ketika salat sunnah, ya jangan lupa 3 kali ya. Kemudian yang keempat, baca Quran. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, baca Quran. Karena Quran ini, mohon maaf ya, Quran ini kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran ini oleh umat Islam
diajukan. Ada kesalahan umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, umat Islam tidak mau membaca Quran. Banyak umat Islam yang tidak mau membaca Al-Quran. Ketika mati baru minta naik dewe. Kemudian yang kedua, dia mungkin baca Quran tapi tidak memahami isinya. Dia mungkin baca Quran memahami isinya tapi tidak mentadaburinya. Mentadaburi itu ya dipahami asal tujuannya bagaimana, isinya kayak apa, itu mentadaburi. Kemudian yang keempat, dia sudah baca Quran, memahami isinya, mentadaburinya, dia tidak mengamalkan isinya. Mengamalkan ini penting, ya, karena Al-Quran adalah dalikal kitab la raiba fihi hudan lil, karena petunjuk bagi orang Islam, petunjuk bagi orang mukmin, petunjuk bagi orang bertakwa, maka jangan. Yang kelima, Al-Quran tidak dijadikan obat. Kalau obat sakit, maaf, kalau sakit fisik obatnya ke apotek. Tapi kalau sakitnya namanya sakit syirik, sakit ria, sakit sombong, sakit cemas, sakit hasad, ya, itu obatnya kemana? Ke Al-Quran. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, Quran ya, jangan lepaskan untuk membaca sholawat. Jangan lepaskan untuk membaca sholawat. Karena siapa yang baca sholawat, Allah akan berikan kelebihan orangnya. Siapa yang cinta kepada Nabi tidak baca sholawat berarti mustahil cintanya itu. Baca sholawat, baca sholawat. Lebih-lebih malam Jumat, baca sholawat. Karena ada hadis yang menyuruh kepada kita baca sholawat tiap malam Jumat. Apa dasar sekalian? Ada berapa? Yang pertama, iman yang kuat, jangan campur. Yang kedua, amal soleh harus terus-menerus kebiasaan. Ya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, yang kelima, sholawat. Yang terakhir, ringan. Kalau ini nggak bisa dilaksanakan, berarti benar-benar atau pengen ya, bisa dilaksanakan ya. Yang ini yang terakhir ini belum tak sampaikan apa? Menjelang tidur jangan lepas wudu. Menjelang tidur jangan lepas wudu. Bagaimana Ustaz, saya menjelang tidur itu ibadah sama istri saya, mandi. Dingin Ustaz, ya jangan ngambil pala. Ya intinya sebelum tidur jangan lepaskan. Setelah wudu, sebelum tidur baca ayat kursi. Setelah itu apa? Maafkan orang yang hari ini tadi berbuat salah padanya. Maafkan orang yang berbuat salah padanya. Mungkin hari ini dimarahin sama pimpinan, pada jenengan gak salah, cuma satu aja kesalahannya, minta gaji naik. Kalau jenengan punya, maaf kalau ada orang punya kesalahan banyak, maafkan menjelang tidur, maafkan mereka. Untuk maafkan orang lain, enakan ringan, insya Allah. Ini yang akan menjamin. Mudah-mudahan Bapak dan Saudara sekalian, hidup kita dijaga oleh Allah SWT. Bisa diberikan kemudahan bisa sakaratul maut. Allahumma hafid alaina fi sakaratul maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Mudah-mudahan ya. Qul qali hadza astaghfirullah wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.